Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Bersama Yesus kita selalu luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini. Mari kita mau bawa segenap kehidupan kita. Biar segala pujian, pengagungan, penghormatan hanya untuk Dia. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang begitu sempurna buat kehidupan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk memanggil Engkau Tuhan. Layakan kami dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Ini segenap kehidupan kami. Ini segenap kerinduan kami. Ini segala ucapan syukur hanya untuk Engkau. Hey. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku beri. Yes, bagi-Mu Allah. Engkau layakkan aku, Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Yes Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, amin, Kau telah tebus dosa. Thank you Jesus, thank you Lord. Sanu, yes, lingkupi kami. Kasih mengalir, memberikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
Kau selamatkan aku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami, melingkupiku, mengalir. Yes, memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, yes, mengalir, memulihkan hidup. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu buat kami. Engkau selamatkan hidupku Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu. Kau tebus, Kau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuasa darah-Mu Bapa yang layakkan hidup kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, masuk dalam penyembahan yang kudus. Sebab Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan Tuhan. Glory, haleluya. Segala pujian kami, segala pengagungan, segala pujian, segala hormat hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Kau Allah yang layak disembah, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak. Yes, ini segenap ucapan syukur kami Bapa, ini segenap pengagungan kami, ini segenap penghormatan kami, ini segenap hati kami Bapa. Yang berkuasa di atas segalanya, yang bertata di atas segalanya, yang memberkati kami, yang menjagai hidup kami. Hanya Kau Raja yang berkuasa, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Takkan pernah berhenti kami menyembah. Ya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya membebaskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, beri pujian bagi haleluya,
haleluya, yes, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi, beri pujian bagi, beri pujian bagi anak domba. Yes, yes, bagimu segala pujian. Benar Tuhan, hanya bagi Engkau segala penghormatan, hanya bagi Engkau segala kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta yang gak pernah habis buat hidup kami Bapa. Biar lewat pujian penyembahan kami Bapa jadi ucapan syukur untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir dan ada di tengah setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi kami, penuhi kami, biar damai sejahtera surga turun atas hidup kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kurang antusias. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa sambil lambaikan tangannya. Apa kabarnya? Biasa saya bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Bisa? Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah yang gak pernah habis dalam kehidupan kita, amin. Dunia boleh digoncang-ganjingkan dengan berbagai pergumulan, tapi kasih Tuhan gak pernah habis, amin. Mari kita angkat pujian kita, kasih Allah tak berkesudahan. Ekspresikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorai-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah, kasih Allah, yes, tak berkesudahan, selalu baru, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorai-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorai-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, 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 selamanya, selamanya. Siap lebih lagi memuji Tuhan, amin. Siap angkat pujian buat Tuhan. Mari kita semua untuk tinggikan namanya. Kita agungkan segala kebesarannya, segala pujian, penghormatan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Yes.
bagi Allah yang duduk dan bertat. Amin. Kami naikkan anak pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan, kami sembah nama-Mu, kami tinggikan. Yes, penuh sukacita kami tinggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul dari segenap nafsu. Berdiri di hadapan, satu suara, amin. Keselamatan dari, amin, yang duduk dan bertat. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul dari segenap garis nafsuku, berdiri di hadapan, satu suara, one, two, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak pujian, kepujian dan kekuatan, hormat dan, amin, kemuliaan. Sekali lagi keselamatan dari, amin. Kami naikkan hanya kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selama-lamanya. Yes, God. Makasih Tuhan. Makasih buat setiap penyertaan-Mu Bapa yang gak pernah habis Tuhan. Engkau dahsyat buat kami. Engkau dahsyat Bapa. Dengan apa kan kami balas segalanya Tuhan? Cuma pengakuan dari mulut kami Tuhan, Kau tetap Allah dalam kehidupan kami Bapa. Dengan apa kan kami balas setiap kasih-Mu Bapa. Gak pernah Kau pandang indah setiap kami Bapa. Ajar kami untuk tetap berharap sama Engkau. Ajar kami untuk tetap memegang Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau, yes Lord. Amin. Dulu sekarang
Bapa. Gak ada yang bisa hitung Tuhan, gak ada yang bisa hitung Bapa. Dulu sekarang sampai amin. Hanya Engkau ku sembah, sembah Engkau ku sembah Yesus, Yesus, amin. Tiada yang lain, hanya Engkau. Selamanya Kau tetap Allah, Allah, Allah. Semua tiada, tak tergoyahkan, Kau tetap Yes. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang sedih. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau ku sembah, ku sembah, sembah Engkau Yesus Tuhan. Cuma Engkau yang kami sembah, hanya Engkau, tiada yang lain. Cuma Engkau Tuhan, Tuhan Yesus Kristus namanya. Tiada yang lain, hanya Engkau. Amin. Saya serahkan pada Anda. Tiada yang lain. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, namanya Kau tetap Allah. walau duniaku semua bergoncang, tak kegoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, tetap Allah. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Dan oleh karena Engkau Allah yang hidup, itu yang membuat kami hidup sampai hari ini.
Oleh karena Kau Allah yang hidup itu yang membuat kami sehat sampai hari ini dan menikmati berbagai-bagai kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur selama seminggu Tuhan telah menyertai, memberkati, memelihara kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Bapa, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami. Sampaikan kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini, juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan saja dipermuliakan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang telah dipelihara oleh Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa ketemu di minggu kedua daripada bulan Maret ini. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasalnya yang pertama. Ini nas pertama yang akan kita lihat, Yosua pasal 1 ayatnya ke-9. Dan setelah itu kita akan melihat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 maksud saya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, dan nanti kita akan teruskan pembacaan kita di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tema firman Tuhan buat kita siang hari ini adalah mencegah ketawaran hati. Mencegah ketawaran hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu seluruh dunia termasuk negara kita, negara Indonesia sampai detik hari ini masih terus bergulat menghadapi COVID. Dan kita tahu dengan COVID yang melanda seluruh dunia dan negara kita, sudah jutaan nyawa melayang. COVID menghasilkan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Bukan hanya saja nyawa melayang, orang-orang yang dicintai meninggal dunia. Tetapi lewat COVID ini juga persoalan yang lain muncul. Pekerjaan susah, penghasilan berkurang, pekerjaan gak lancar. Itu adalah dampak yang dialami oleh seluruh manusia termasuk kita karena COVID ini. COVID belum selesai. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu di awal-awal tahun, khususnya kita di Indonesia, diperhadapkan dengan berbagai bencana. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Dan itu juga mengorbankan banyak harta, bahkan juga nyawa manusia. Kecelakaan terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi selama setahun lebih ini, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Melihat kondisi seperti ini, siapa manusia yang tidak ciut nyalinya? Siapa manusia yang tidak tawar hatinya menghadapi pergumulan demi pergumulan? Masalah yang satu jangankan selesai, berkurang pun belum, udah ada lagi masalah yang lain. Ibarat pepatah lama berkata begini, sudah jatuh ketimpa tangga. Itu kondisi yang kita alami hari-hari ini. Bahkan gereja Tuhan pun mengalami hal yang sama. Ya. Kami hamba-hamba Tuhan pun mengalami hal yang sama. COVID ini sangat terkait dengan pelayanan gereja dan sebagainya dan sebagainya. Pergumulan sangat berat. Belum lagi kalau kita melihat orang-orang yang
tadinya itu bisa menjadi andalan buat kita untuk memotivasi kita. Para dokter misalnya, ahli kesehatan. Ya, kita senang mendengarkan arah nasihat dari mereka. Tapi nyatanya selama COVID ini ratusan juga tenaga medis, tenaga kesehatan meninggal. Kita senang mendengarkan hamba-hamba Tuhan memotivasi kita lewat mimbar memberikan firman Tuhan supaya kita bisa beriman sungguh-sungguh. Tetapi faktanya kita juga bisa melihat dalam COVID ini ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan meninggal. Tentu kalau kita melihat itu semua lalu kita berkata, lalu aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya manusia biasa. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mulai ragu. Kita mulai bimbang, kita mulai takut, dan akhirnya kita menjadi orang yang tawar hati. Kalau kita sudah menjadi orang yang tawar hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka selesailah perjalanan hidup kita. Ketika kita tawar hati dalam hidup ini, masalah kecil terasa berat. Ketika kita tawar hati di dalam hidup ini, kita kehilangan gairah, kita kehilangan semangat untuk menatap hari esok. Ketika kita menjadi orang yang tawar hati, bahkan apa yang ada di depan mata pun kita nggak dapat meraihnya. Jadi tawar hati ini sangat membuat dan sangat merugikan setiap orang. Ketika tawar hati itu dibiarkan mendapatkan tempat di dalam diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Jangan tawar hati. Karena tawar hati tidak akan membawa keberuntungan bagi kita, tetapi tawar hati itu hanya akan membuat kerugian yang tidak semestinya akan kita alami dalam hidup ini. Dalam pembacaan firman Tuhan, ketika Yosua meneruskan tongkat estafet kepemimpinan atas bangsa Israel, dan ini bukan pekerjaan mudah. Yosua diperhadapkan dengan dua keadaan yang sulit dan yang berat. Di dalam perjalanan dia memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama, Yosua diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain yang siap berperang mengancam nyawa mereka setiap hari. Itu dihadapi oleh Yosua dan segenap bangsa Israel. Peperangan itu bukan hal yang mudah. Hal yang kedua, pergumulan yang dialami oleh Yosua. Dia memimpin bangsa, Alkitab mencatat, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar, tengkuk. Enggak gampang untuk memimpin bangsa ini. Mereka mudah berubah. Bangsa Israel itu. Mereka mudah bersungut-sungut. Mengecam pemimpin. Dan sebagainya dan sebagainya. Dua hal ini menjadi pergumulan persoalan berat dalam perjalanan hidup seorang Yosua. Tetapi Tuhan mengingatkan Yosua. Jangan tawar hati. Karena ketika Yosua tawar hati, maka dia tidak pernah akan melanjutkan perjalanan hidupnya. Apalagi membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tawar hati hanya akan membuat perjalanan hidup kita gagal di tempat. Demikian juga yang dialami oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia adalah hamba Tuhan yang sangat hebat. Tetapi Rasul Paulus tidak luput dari yang namanya pergumulan. Pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi apa yang membuat Rasul Paulus tetap bersemangat dalam hidupnya? Apa yang membuat Rasul Paulus tetap berjalan untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya? Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami dari hari ke hari diperbaharui. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia tidak membiarkan tawar hati mendapatkan tempat dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin berharap yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa dapat mengalami yang terbaik itu, kuncinya salah satunya, jangan tawar hati. Persoalan apapun, persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan dalam pekerjaan kita, dan sebagainya, persoalan dalam pelayanan kita. Salah satu kunci yang Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan kita bisa menikmati yang terbaik. Jangan pernah berikan tempat di dalam dirimu dengan yang namanya tawar hati. Karena sekali lagi tawar hati hanya merugikan. Tawar hati tidak menguntungkan apapun.
Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Amsal mengingatkan kita bahwa jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ya. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh tawar hati. Amin. Meskipun pergumulan belum selesai. Bahkan katakanlah pergumulan itu tidak selesai. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Firman Tuhan di dalam Amsal lagi-lagi mengingatkan kita bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita diberitahukan bahwa untuk menghadapi COVID ini maka imun tubuh kita nggak boleh ngedrop. Nah, salah satu yang membuat imun tubuh ngedrop itu ketika hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Kalau kita belajar menurut apa yang dikatakan oleh medis, ketika hidup kita ini dikuasai oleh kebimbangan, ketakutan, lalu otak menangkap hal itu, lalu otak menyebarkannya kepada sel-sel tubuh, dan ketika rasa kebimbangan, ketakutan itu menyebar kepada seluruh sel-sel tubuh kita, pada saat itulah kita mengalami imun tubuh yang ngedrop. Dan para dokter sudah memberitahukan ketika imun tubuh kita ngedrop, maka COVID bersuka cita. Ya, itu masa penuaian bagi COVID ketika imun tubuh kita ngedrop. Itu sebabnya kita tidak boleh tawar hati. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan itu mengendalikan hidup kita. Tetapi mari kita tetap pandang kepada Tuhan. Mari kita tetap bersemangat di dalam menjalani menghadapi kehidupan ini. Sebab kita percaya kita tidak sendiri menjalaninya. Kita tidak sendiri menghadapinya. Mungkin pasangan kita nggak tahu apa yang kita alami. Tetapi kita tetap percaya Tuhan kita adalah yang paling tahu tentang siapakah kita. Pada saat siang hari ini ada 3 hal Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita. Bagaimana caranya untuk kita mencegah ketawaran hati. Hal yang pertama kalau kita melihat tadi kepada Yosua dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa maksudnya? Hal yang pertama supaya kita terhindar dari yang namanya tawar hati, maka hal yang pertama yang harus kita putuskan dengan benar dalam hidup ini adalah mantapkan hati kepada Tuhan. Ya, mantapkan hati kepada Tuhan. Jangan kau pernah bimbang dengan apapun yang engkau alami. Banyak orang ketika dalam keadaan baik begitu percaya kepada Tuhan. Tapi ketika keadaan memburuk, kecewa kepada Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Karena bagi banyak orang Tuhan itu hanya dijadikan sekedar untuk pemenuhan keinginan jasmaninya. Makanya banyak orang Kristen akhirnya jatuh dan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu hanya dipandang sekedar untuk pemenuhan kebutuhan secara jasmani. Itu sebabnya ketika kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi, dia kecewa sama Tuhan. Ketika keinginan hatinya tidak terpenuhi, ngambek sama Tuhan dan tawar hati. Tetapi tidak demikian dengan orang yang telah memantapkan hati kepada Tuhan. Orang yang memantapkan hati kepada Tuhan, dia akan berkata begini, selesai tidak selesai pergumulanku, aku tetap setia kepada Tuhan. Selesai tidak selesai masalahku, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, orang yang seperti ini merdeka dalam hidupnya. Memantapkan hati kepada Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang begitu saya suka. Di dalam Mazmur yang berkata seperti ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah orang yang telah memantapkan hati kepada Tuhan. Enggak ada urusan lagi dengan soal-soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan berarti dia enggak suka kalau diberkati. Orang yang telah memantapkan hati, diberkati tidak diberkati, aku tetap mengikut Tuhan. Enggak ada urusan lagi dengan itu. Itu istilah saya, orang demikian telah selesai dengan dirinya sendiri. Anak-anak Tuhan yang dewasa itu begitu. Enggak dipengaruhi lagi oleh hal-hal yang berupa jasmani. Bukan berarti kita enggak butuh. Tetapi itu tidak lagi menjadi ukuran bagi saya dan bagi saudara.
untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Memantapkan hati. Sama ketika kita menikah, kalau kita udah mantap hati kepada pasangan kita, maka apapun kondisinya, perubahan apapun yang terjadi kepada pasangan kita, udah hati kita akan mantap kepada pasangan kita sampai selama-lamanya. Kenapa? Hatinya udah mantap. Siap menerima kelebihan dan kekurangannya. Nah, Tuhan nggak ada kekurangannya. Yang ada pada Tuhan pasti yang terbaik, tapi menurut pandangan Tuhan. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hati, maksud mantapkan hati kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun, kondisi apapun yang terjadi di dunia ini untuk menghalangi langkah kita untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi saya mau berkata, apakah Tuhan terus membiarkan kita hidup dalam pergumulan? Enggak juga. Ya, enggak juga. Pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada ending, ada akhir dari segala pergumulan hidup yang kita alami. Saya suka dengan nasihat ayah saya bilang begini. Kalau pergumulan hari ini belum selesai, ya masih ada hari esok. Kalau hari esok belum selesai, masih ada hari berikutnya. Kalaupun tidak selesai, percayalah pergumulan itu akan selesai. Pada saat kapan? Pada saat kita tutup mata. Itu ayah saya yang satu begitu. Segala pergumulan apapun pada saat kita tutup mata, lipat kedua tangan kita di atas dada kita. Semua pergumulan di dunia ini selesai. Dan bagi orang yang hidup di dalam kesetiaan, setelah itu dia akan hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan dengan sampai selama-lamanya. Itu orang yang sudah memantapkan hati kepada Tuhan. Dia telah meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Bahwa yang terbaik bagi dia adalah Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa mengalami keindahan di dalam hidup ini. Tadi di dalam firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan di bagian firman Tuhan yang lain, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau tidak hanya sampai kepada tahun 2021, tetapi sampai kepada akhir zaman. Pegang itu, mantapkan hati kepada Tuhan, sehingga pergumulan tidak akan membuat kita menjadi orang yang tawar hati. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa artinya? Mentalitas. Untuk kita menjadi orang yang tidak tawar hati, maka kita harus memiliki mentalitas yang benar. Di dalam firman Tuhan kita bisa mengambil contoh beberapa peristiwa. Ketika Musa mengutus ke-12 orang Israel untuk mengintai tanah perjanjian. Dan dari ke-12 orang yang pergi mengintai tanah perjanjian itu terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 10 orang. Dan kelompok yang kedua 2 orang. Ketika ke-12 orang ini mengintai, lalu kelompok pertama yang terdiri dari 10 orang itu, mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu dipenuhi dengan orang-orang yang tubuhnya begitu besar. Kotanya berkubu-kubu. 10 orang ini melihat bahwa mustahil orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Karena yang dihadapi itu bukan sembarangan orang. Orang-orang enak yang memiliki tubuh yang besar. Dan mereka melihat bahwa orang Israel hanya seperti belalang di hadapan orang-orang yang bertubuh besar itu. Betul apa yang mereka lihat. Lalu mereka sampaikan hal itu kepada Musa. Tetapi orang yang sama, Kaleb dan Yosua, melihat hal yang sama. Jujur mengakui bahwa orang-orang yang ada di dalam tanah Kanaan itu, tubuhnya besar-besar sekali. Tetapi apa yang membedakan 2 kelompok itu? Mentalitasnya. Yosua dan Kaleb berkata, betul bahwa kotanya berkubu-kubu. Betul bahwa orang-orang yang ada di situ tubuhnya besar-besar. Tetapi kita yakin pasti bisa memasukinya. Karena apa? Tuhan yang menyertai kita. Itu berbicara tentang mentalitas. Banyak orang tidak dapat keluar dari kekecewaan. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan selalu membesar-besarkan masalah, tetapi tanpa sadar mengecilkan arti keberadaan Tuhan. Ya. Sekali lagi banyak anak-anak Tuhan akhirnya hidup di dalam kekecewaan. Karena apa? Fokusnya kepada masalah, bahkan terlalu membesar-besarkan masalah.
dan tanpa sadar mengecilkan arti keberadaan Tuhan. Yosua dan Kaleb jujur bahwa tanah Kanaan berkubu-kubu. Orang-orang yang ada di situ tubuhnya besar-besar dan secara manusia sulit untuk menaklukkan kota itu. Tetapi walaupun demikian, Tuhan menyertai kita. Dan apa yang terjadi? Tanah perjanjian berhasil dimasuki, direbut oleh orang Israel. Berbicara tentang mentalitas. Betul ada masalah dalam keluargaku, betul ada masalah dalam pekerjaanku. Tetapi aku tahu satu hal, ada Tuhan yang menyertai aku. Betul aku gak mampu, aku gak pintar. Aku terbatas. Tetapi satu hal, ada Tuhan yang besar yang menyertai aku. Ya. Daud juga berbuat hal yang sama. Sekian lama orang Israel tidak berani menghadapi Goliat. Goliat sudah terlatih berperang. Jago. Ada banyak orang Israel menjadi korban. Ada banyak pahlawan-pahlawan Israel mencoba mengalahkan Goliat. Nggak ada yang berhasil. Bahkan termasuk Saul. Tetapi Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak punya pengalaman berperang. Dia hanya bermodalkan pengalaman menggembalakan kambing domba ayahnya. Ketika dia menghadapi Goliat, Daud tidak munafik. Daud tidak berkata, cetek. Enggak. Daud melihat Goliat memang besar. Goliat sudah terlatih berperang. Goliat hebat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berkata begini, engkau mendatangin aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku menghadapi engkau dengan Allah barisan orang Israel. Berbicara tentang mentalitas. Daud sadar Goliat adalah persoalan yang berat. Persoalan yang besar. Secara manusia sulit untuk dihadapi. Tetapi mentalitas Daud, dia berkata begini. Engkau memang besar. Tapi Tuhanku jauh lebih besar. Engkau memang hebat. Tapi Tuhanku jauh lebih hebat. Hasilnya apa? Goliat dikalahkan. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Milikilah mentalitas yang kuat. Mentalitas yang benar. Bahwa tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak dapat dihadapi dan diselesaikan bersama dengan Tuhan. Pak, aku udah bertahun-tahun loh Pak menghadapi begini. Bukan soal waktunya. Tetapi masalahnya engkau sadar gak siapa yang menyertai engkau. Udah berbagai cara Pak aku lakukan. Tapi belum selesai. Sekali lagi bukan soal itu. Masalahnya, sadar gak kita siapa yang menyertai kita? Orang yang sudah memantapkan hati kepada Tuhan dalam poin pertama tadi pasti memiliki mentalitas yang baik. Ya. Banyak orang Kristen rajin ke gereja tetapi belum tentu memiliki mentalitas yang baik. Kenapa? Hatinya belum mantap kepada Tuhan. Jadi kita jangan hanya sekedar merasa percaya kepada Tuhan tetapi belum mengenal Tuhan dengan benar. Menghadapi pergumulan yang sulit di tengah-tengah dunia ini. Kita nggak tahu apakah COVID ini berhenti minggu depan. Kita nggak tahu. Saya sering katakan kepada jemaat, kalaupun, bukannya kita minta ini, tidak berhenti 2 tahun, 3 tahun ke depan. Itu bukan soal masalah. Asalkan kita tetap bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Memantapkan hati kepada Tuhan hal yang penting. Dan memantapkan hati kepada Tuhan akan menghasilkan mentalitas yang bagus. Jadi nggak ada orang Kristen istilah undur. Nggak ada orang Kristen istilah berkata, aku mau parkir dulu deh Tuhan. Aku mau menyelesaikan ini. Enggak. Tetap jalan. Ya, karena sekali lagi tidak ada hal apapun yang tidak dapat dihadapi dan diselesaikan bila kita bersama dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Kita aja orang tua nggak mungkin memberikan beban yang lebih berat melebihi kemampuan anak kita, apalagi Tuhan. Jadi jalanin aja dan percayalah pasti ada endingnya. Dan selama kita hidup di dalam Tuhan, ending itu pasti membuat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jalani aja hidup. Berjalan terus dalam kesetiaan.
Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupan kita. Miliki mentalitas yang baik. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini ketika berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara tentang nilai. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus cermat. Melihat setiap nilai yang terkandung di balik setiap persoalan hidup yang kita alami. Kita tahu di dalam firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Ketika kita mengerti tentang nilai itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak akan menjadi tawar hati. Tadi pagi saya sampaikan, ada seorang hamba Tuhan bersaksi. Dia bersaksi tentang keluarganya. Hamba Tuhan ini sudah menggembalakan berbagai gereja dan selalu gagal. Karena apa? Karena istrinya urusannya hanya cuma ini. Itu terus sehingga hamba Tuhan ini mengalami kegagalan dan akhirnya dia tidak menggembalakan. Lalu hamba Tuhan ini berkata, aku stop aja untuk melayani. Lalu akhirnya diberikan nasihat. Dan nasihat itu berkata begini, engkau harus mengerti bahwa panggilan hidupmu di dalam Tuhan jauh lebih tinggi nilainya daripada persoalanmu dengan istrimu. Dengan kata lain, ketika kita memahami bahwa nilai panggilan hidup kita di dalam Tuhan lebih mulia, lebih tinggi dengan persoalan hidup yang kita alami, maka persoalan itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mungkin pergumulan kita dalam rumah tangga, Pak, aku udah berdoa loh untuk suamiku. Tapi semakin aku berdoa malah dia semakin menjadi-jadi, Pak. Oh, kalau begitu Pak Pendeta, aku berhenti dulu. Jangan. Panggilanmu di dalam Tuhan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan persoalan itu. Saya ingat kembali dengan apa yang dikatakan oleh ayah saya. Katakanlah pergumulan itu berat, sulit. Tetapi sesulit seberat apapun pergumulan akan selesai ketika kita tutup mata. Dan ketika kita hidup di dalam kesetiaan, setelah itu kita akan hidup bahagia bersama dengan Bapa selama-lamanya. Itu adalah nilai yang tertinggi. Kendaraan perlu. Rumah perlu. Pakaian perlu. Tapi panggilan kita di dalam Tuhan jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan semuanya itu. Mengapa ada banyak orang menjual imannya? Karena bagi dia harta nilainya lebih tinggi daripada Tuhan. Mengapa orang undur dari pelayanan? Karena bagi dia persoalan dia lebih punya nilai dibandingkan dengan panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa panggilan hidup di dalam Tuhan adalah di atas segala-galanya, maka kita tidak mengenal istilah undur meskipun hidup di tengah-tengah persoalan. Mari kita bisa melihat nilai itu. Bahwa nilai hidup kita di dalam Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ketika kita mengerti, memahami arti nilai itu, maka tidak ada lagi orang yang mudah tawar hati. Tidak ada lagi suami mudah tawar hati. Tidak ada lagi istri mudah tawar hati. Tidak ada lagi pelayan-pelayan Tuhan yang mudah tawar hati. Kenapa? Nilai panggilan hidup kita di dalam Tuhan jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi nilainya. Dan nilainya itu bersifat kekekalan. Ya. Itu sebabnya mari kita terus berjalan di dalam kesetiaan. Apapun yang akan kita hadapi hari esok, lusa, bahkan minggu depan, apapun bentuknya, ketika kita memantapkan hati kepada Tuhan, lalu kita memiliki mentalitas yang baik, lalu kita mengerti tentang nilai yang terkandung dalam panggilan hidup kita kepada Tuhan, maka tawar hati tidak akan mendapatkan tempat di dalam diri kita. Masalah tetap ada, tapi kita tetap menikmati kebahagiaan oleh karena Tuhan. Masalah tetap ada, kita akan tetap menikmati sukacita. Masalah tetap ada, kita tetap menikmati damai sejahtera. Karena ketiga hal itu memantapkan hati kepada Tuhan.
Tuhan jangan pernah hanya diukur dari apa yang dapat kita terima dalam kehidupan jasmani kita. Tuhan lebih daripada itu. Ya. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di tempat ini, dan ini berulang-ulang saya sampaikan di jemaat di mana saya menggembalakan. Untuk kita menikmati berkat Tuhan tidak perlu diingatkan akan hal itu. Tuhan tahu cara Dia memberkati setiap kita. Tuhan tahu kapan waktunya memberkati setiap kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan punya tujuan dalam berkat itu. Tugas kita berjalan di dalam kesetiaan. Tugas kita hidup dalam kebenaran. Tugas kita berpegang teguh dan lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Untuk bagian memberkati itu urusannya Tuhan. Kita nggak perlu repot-repot berdoa puasa untuk minta diberkati. Tuhan nggak pelit kok. Ketika Tuhan di dalam penilaiannya, kita sudah dewasa. Ketika di dalam penilaian Tuhan, kita sudah layak menerima berkatnya. Orang ini hidup dalam kesetiaan. Sekali tanpa kita ingatkan Tuhan memberkati kita, Dia pasti memberkati kita. Mantapkan hati kepada Tuhan, miliki mentalitas yang baik, ya, dan peliharalah nilai yang paling tinggi dalam hidup kita. Dan nilai yang paling tinggi dalam hidup kita adalah panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, itulah panggilan yang memiliki nilai yang tertinggi dalam hidup kita. Itu tidak akan hilang, akan diingat oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Saya tutup dengan sebuah perumpamaan bunga mawar. Semua orang suka dengan bunga mawar, ya, apalagi para wanita. Kalau wanita sudah menerima bunga mawar, segala keluh kesahnya hilang. Ya, ketika seorang suami menyuguhkan bunga mawar, tersenyum seorang istri. Ya, anak-anak gadis ketika pacarnya memberikan bunga mawar, dia tersenyum. Dia begitu bangga. Karena apa? Bunga mawar selain indah, bunga mawar juga wangi. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu. Seindah-indahnya bunga mawar, sewangi-wanginya bunga mawar yang disukai oleh banyak orang, bunga mawar pasti ada durinya. Enggak bakalan ada di dunia ini bunga mawar yang tidak berduri. Kalau ada bunga mawar yang tidak berduri, itu namanya tauge. Ya. Bunga mawar bagus, bunga mawar wangi, wangi. Bunga mawar indah, iya. Tapi jangan lupa satu hal, bunga mawar yang indah dan wangi itu ada durinya. Ketika kita ingin memetik mawarnya, satu hal yang harus kita sadar, ketika ingin memetik mawarnya, bersiap-siaplah ketusuk durinya. Ketika ketusuk pasti sakit. Ketika kita ingin memiliki bunga mawar, bersiap-siaplah ketusuk dengan durinya. Itu udah satu paket dalam perjalanannya begitu. Nah, hidup itu begitu. Duri itu bisa berupa pergumulan kita. Duri itu bisa berupa pasangan kita. Duri itu bisa berupa sahabat kita, rekan kita dalam pelayan. Itu adalah duri di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi jangan engkau tawar hati atau mundur karena duri itu. Karena apa? Keinginan kita untuk memiliki mawarnya. Ya. Yang kita lakukan berhati-hati. Supaya jangan balik kita menusuk. Jadi tidak ada hal yang dapat membuat kita tawar hati ketika kita memantapkan hati di dalam Tuhan. Ketika tawar hati tidak mendapatkan tempat di dalam diri kita, yang akan kita nikmati meskipun di tengah-tengah kesulitan, kita menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, ya, menikmati berbagai kebaikan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, meskipun kita diperhadapkan dengan pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berkesudahan. Tetapi sekali lagi, selama kita ada di dalam Tuhan dan kita memantapkan hati kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi yang belum selesai ini, tetap percaya ada berkat Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Sebab di dalam segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini tidak pernah terjadi di luar daripada sepengetahuan Tuhan.
Itu sebabnya seperti firman-Mu berkata kepada Yosua, biarlah kami tetap menguatkan dan meneguhkan hati kepada Engkau. Biarlah kami tetap memantapkan hati kami kepada Tuhan untuk mengikut Engkau, mengiring Engkau dan mengasihi-Mu. Kami tidak akan undur hanya oleh karena persoalan. Biarlah Tuhan kami memiliki mentalitas yang baik. Sebab Engkau Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Dan bersama dengan Tuhan seperti firman-Mu berkata, kami cakap untuk menanggung segala perkara. Biarlah kami Tuhan dapat melihat memilih nilai yang terbaik dalam hidup ini. Meskipun di tengah-tengah kesulitan. Sebab panggilan hidup kami di dalam Tuhan adalah memiliki nilai yang mulia, nilai yang tertinggi, bahkan bersifat kekekalan. Tuhan mampukan kami supaya kami tetap hidup di dalam Engkau. Dan tidak ada tempat dalam diri kami bagi ketawaran hati. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini. Berkati urapi, berikan terus kekuatan yang baru. Sehingga lewat hidupnya, keluarganya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin, amin. Terima kasih buat hambanya. Biar setiap kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mempersiapkan persembahan terlebih dahulu. Persembahan kita maju ke depan membawa 2 amplop berwarna kuning dan berwarna biru. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa. Baik lewat pekerjaan kami, baik lewat usaha kami, baik lewat bisnis kami Tuhan. Baik segala sesuatu apapun yang kami lakukan Tuhan, jadi income buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Biar kami mau memberikan dengan penuh sukacita Bapa. Dan persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar setiap berkat tercurah daripada-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Persembahan bisa maju ke depan dari sebelah kanan saya, sebelah tengah, lalu bagian kiri. Mari kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya pada, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan warta pada pagi hari ini. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang
Tak jemu-jemu saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, yuk mari ikuti bergabung dalam setiap ibadah komisi yang ada di tengah minggu, lewat Zoom atau lewat offline. Tapi yang saya tahu semua masih lewat Zoom. Ikuti dan kita sama-sama saling mendukung, saling menguatkan. Mungkin ada tambahan info dari Bapak Gembala, saya persilakan. Iya, shalom semuanya. Yuk kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini kita makin berdiri bersama-sama. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Eli Kasih, Tuhan berkati bersama dengan Ibu. Makasih. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh nikmati kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, firman-Mu diperdengarkan bagi kami untuk kembali mengingatkan, bahkan meneguhkan setiap hati kami, supaya kami jangan tawar hati. Hari ini kembali firman Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Hari ini Tuhan ajar kami dari perkara ini supaya kami tidak menjadi tawar hati. Supaya kami punya ketetapan hati. Kami punya mentalitas yang baik, mentalitas seorang pemenang. Bahkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus hanya memandang kepada Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus yang memberkati setiap hidup kami. Setiap nilai-nilai kekekalan pasti ada terkandung di dalamnya. Dari setiap kejadian kami mau memilih untuk kami menghargai nilai kekekalan itu dalam hidup kami. Karena itu mari Tuhan berkati setiap hidup kami Tuhan. Sungguh-sungguh menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami tahu saat-saat ini adalah masa-masa yang berat. Tapi kami tahu lebih besar Allah kami dari segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Eli Kasih Nundru. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan ibu dan keluarga. Tuhan berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakannya. Dalam pengembalaannya Tuhan berkati. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau memberkati buat semua para pelayan hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali kami percaya berkat Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat saudari Teresia, buat Ibu Juningsi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Hidup mereka semakin mengasihi Tuhan. Dan keadaan yang baik senantiasa menjadi bagian hidup mereka. Supaya baik keadaannya. Pagi ini Tuhan secara khusus kami juga berdoa buat Bapak Tio Chuan Ho. Pasca kemarin dari operasi usus buntu dan saat ini Tuhan kami mendengar kabar saat ini harus masuk ke ruang ICU. Saat ini Tuhan kami bersatu hati. Kami mohon pertolongan-Mu dan mujizat-Mu. Tuhan curahkan belas kasihan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapak Tio Chuan Ho dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Papa dari saudari Aryani ini Tuhan, Tuhan berkati. Suami dari Ibu Sanjin ini Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus jadi sembuh dan jadi pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga Tuhan buat gereja kami GBI Katarizo. Dalam tuntunan pimpinan Roh-Mu Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Biar di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, gereja ini akan tetap survive. Gereja ini tetap akan eksis. Biar setiap umat Tuhan tetap akan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap kami tetap akan terlatih menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin militan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus,
pengurapan-Mu turun buat semua hamba-hamba dan pelayan-pelayan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati juga bangsa kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Indonesia penuh dengan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan juga pemerintahan dari daerah-daerah, khusus untuk pemerintahan daerah Kota Tangerang dan Provinsi Banten ini. Tuhan berkati. Mari Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk mereka menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Hati yang takut akan Tuhan, kegentaran akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka boleh mengelola negara ini, mendapat kepercayaan tanggung jawab dari Tuhan dengan sebaik-baiknya menjalankan roda pemerintahan ini. Kami berdoa Tuhan, penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini terus pemerintah sedang menjalankan vaksin di seluruh daerah. Kami mohon pertolongan-Mu supaya proses vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua bisa terkoordinasi dengan baik. Biar Tuhan tolong semua tim gugus tugas yang bekerja dalam penanganan ini supaya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat di dalam kebenaran firman-Mu, kami percaya tangan Allah ada di atasnya dan membuat apa yang kami perbuat menjadi berhasil dan beruntung. Dalam semua pergumulan kami, dalam semua tantangan kehidupan kami, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, yang akan membuka usaha baru. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Kami percaya tangan Allah menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pagari dengan perlindungan dari sorga, menutup bungkus setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Kristus jadi sembuh dan jadi pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh dalamnya. Katakan amin. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.